Kita lanjutkan pengajian program menghafal seluruh Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surah An-Naml, surah yang ke-27. Kita pilih ayat 59 sampai ayat 64. Surat 27 ayat 59 sampai 64. Baik, kita baca dulu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma tusyrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'an fa'ambatna bihi hadaiqa dhata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha ailahum ma'allah bal hum qawmun ya'dilun. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajiza ailahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard ailahum ma'allah qalilan ma yadhakkarun. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riha nushran bayna yaday rahmatih ailahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samaa'i wal ard ailahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 59. Allahu khairun amma yusyrikun. Ini ayat boleh dibaca dengan dua bacaan. Boleh dibaca Allah, A-nya panjang. Boleh juga dibaca dengan bacaan tashil, yaitu Allah. Allah. Seperti kalau kita membaca A'jami wa Arabi, itu bacaan tashil namanya. Biasanya kita membaca tashil dalam Al-Quran hanya satu, A'jami wa Arabi, yaitu pada surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 44. A'jamiyun. Nah, tashil ini bisa dipraktekkan pada ayat tadi, yaitu kita baca Allahu. Kemudian tusyrikun, yusyrikun boleh juga dibaca tusyrikun dengan huruf ta. Kemudian ailahun, ini hamzah yang kedua juga bisa dibaca tashil. Ailahun, ailahun.
Dan ini terulang pada ayat 61 juga, ailahun. Terulang lagi nanti pada ayat 62, ailahun. Terulang lagi pada ayat 63, ailahun. Terulang lagi pada ayat 64, ailahun. Nah, ini semuanya bisa dibaca tashil. Ada tashil, ada tahqiq. Kalau tahqiq itu jelas ailahun. Kalau tashil itu enggak jelas ailahun. Kemudian qalilan ma tadzakkarun boleh dibaca dengan huruf ya, kemudian dzalnya ditasydid, yadzakkarun, ayat 62. Yang cukup berbeda pada ayat 63, wa may yursilur riyaha nushran bushran. Ini boleh dibaca ar-riha. Ar-riyah jamak, ar-rih mufrad. Bushran ba-nya diganti nun, tetapi shinnya diharakati dhammah. Bushran menjadi nusyuran. Terjemahnya berubah. Nanti akan kita bicarakan insyaallah. Nah, ini dari sisi qiraat. Sekarang kita pelajari dari sisi makna atau tafsirnya secara ringkas. Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Rasulullah, alhamdulillahi, segala puji hanya bagi Allah, wasalamun, dan keselamatan, ala ibadihi, atas hamba-hambanya, alladzina astafa, yaitu orang-orang yang Allah pilih, hamba-hamba pilihan. Ay Allahu, apakah Allah itu khairun, lebih baik, amma tusyrikun, atau sesuatu yang kalian sekutukan. Kalau yusyrikun berarti mereka sekutukan. Ayat ini menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman. Setelah nikmat iman, yang paling besar adalah nikmat ilmu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, darajatin, beberapa derajat. Setelah disebutkan amanu, iman, kemudian disebutkan utul ilma, diberi ilmu. Maka nikmat terbesar ini, ya, iman kemudian ilmu. Nah, alhamdulillah sekarang kita berada di majelis ilmu. Ini termasuk nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kenapa? Bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah sangat banyak. Nikmat Allah tidak bisa dihitung. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Qur'an, Allah mengucapkannya sampai 2 kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Al-Ibrahim ayat 34 dan surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian itu menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa membilangnya, saking banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah disuruh untuk mengucapkan wasalamun ala ibadihi alladzina astafa. Ucapan salam kepada hamba-hamba Allah pilihan. Yang dimaksud hamba-hamba pilihan Allah adalah para rasul, para nabi, dan para hamba-hamba yang dipilih untuk menegakkan ajaran Islam. Maka termasuk para ulama, ini termasuk hamba-hamba pilihan. Karena para ulama menegakkan agama Islam dengan menyampaikan ilmu agama. Demikian juga para mujahidin, termasuk hamba-hamba pilihan Allah, karena mereka dipilih oleh Allah untuk menegakkan Islam dengan cara jihad fi sabilillah. Itulah yang dimaksud alladzina astafa, orang-orang yang dipilih oleh Allah, para nabi, para rasul, dan para penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya mendapatkan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Kemudian Allah bertanya, Allah lebih baik atau sesuatu yang kalian sekutukan? Maksudnya berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ini pertanyaan bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi pertanyaannya lil ingkar, untuk mengingkari. Jadi mengingkari mereka yang menyembah selain Allah.
Selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Allah lah yang berbuat segala sesuatu. Kenapa mereka menyembah selain Allah? Padahal yang bisa berbuat adalah Allah. Itu maksudnya. Jadi ini untuk mengingkari. Maka pada ayat-ayat berikutnya Allah sebutkan bagaimana kekuasaan Allah, yang ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Pertama, kekuasaan Allah adalah amman khalaqas samawati, atau siapakah yang telah menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, wa anzala lakum, dan telah menurunkan bagi kalian, minas sama'i, dari langit, ma'an, air, maksudnya air hujan, fa ambatna bihi, lalu kami menumbuhkan dengan air hujan tersebut, hadaiqa, kebun-kebun, dzata bahjah, yang memiliki keelokan, keindahan, maka lakum, tidak pantas bagi kalian, maksudnya tidak mungkin bagi kalian, antum bitu, kalian menumbuhkan, syajaraha, pohon-pohonnya, ailahun, apakah ada Tuhan, ma'allahi, bersama Allah, bal, bahkan, hum, mereka itu adalah qaumun, suatu kaum, yang ya'dilun, mereka itu berbuat ya'dilun. Ya'dilun itu menyimpang, yaitu menyimpang dari kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwasanya yang mampu menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Berarti hanya Allah yang berhak disembah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang mampu menurunkan air hujan kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman hanya Allah. Sehingga Allah yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak ada yang berhak disembah. Nah, maka ini ayat mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Karena itu kita disunnahkan kalau melihat air hujan turun, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya pada waktu tadi malam turun hujan, maka Nabi bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum al-lailah? Apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Allah semalam tadi ketika turun hujan? Ternyata Allah mengatakan, pagi ini telah dari hamba-hambaku telah ada yang mukmin kepadaku, ada yang kafir juga. Adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmati, kami diberi hujan dengan sebab karunia Allah dan rahmat Allah, fadzalika mu'min, maka itulah orang yang beriman kepada saya dan dia kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kami telah diberi hujan dengan bintang ini, bintang itu, fadzalika kafirun bi, itu berarti kafir kepada Allah, wa mu'minun bil kawakib, tetapi berimannya kepada bintang-bintang. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini kita disuruh mengucapkan kalimat ini ketika turun hujan, mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Karena itu ringkasnya ketika turun hujan ada 3 wirid yang kita disunahkan untuk membacanya. Pertama, hadhihi rahmatullah, ini rahmat Allah, kita akui hujan rahmat Allah. Yang kedua, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita akui hujan ini karena karunia Allah dan rahmatnya. Yang ketiga, Allahumma sayyiban nafi'a, kita minta supaya hujannya dibuat bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu doa bebas mustajab insyaallah. Nah, ini 3 wirid yang disunahkan ketika turun hujan. Ini kita dalam rangka mengakui nikmat Allah. Jangan seperti orang-orang kafir yang mereka itu ya'dilun, mereka itu menyimpang dari kebenaran. Menganggap bahwasanya hujan itu dengan sebab bintang, karena kekuatan suatu bintang tertentu. Ini yang menurunkan hujan adalah bintang ini, bintang itu. Itu orang-orang kafir. Mereka berpaling dari kebenaran. Jangan seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, amman, atau siapakah ja'alal arda, yang telah menjadikan bumi ini qararan, menetap, maksudnya tidak goncang, diam. Wa ja'ala, dan Allah telah menjadikan khilalaha, di sela-sela bumi, anharon, ada sungai-sungai. Wa ja'ala laha, dan Allah menjadikan bagi bumi rawasiya, pasak-pasak, maksudnya gunung-gunung. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan bainal bahraini, di antara 2 laut, hajiza, ada pemisahnya, ada penghalangnya. Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala?
enggak ada. Bal aktsaruhum, bahkan kebanyakan mereka itu la ya'lamun, mereka tidak mengetahui, maksudnya tidak mengetahui tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah bicara tentang langit, makhluk yang ada di atas, maka Allah bicara tentang bumi, makhluk yang ada di bawah. Jadi kita disuruh memperhatikan dua, perhatikan ke atas, langit, siapa yang menciptakan langit? Allah. Perhatikan ke atas, ada hujan turun, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Nah, setelah itu Allah menyuruh kita untuk memperhatikan yang bawah, bumi yang kita tinggal padanya. Di situ ada sungai-sungai, siapa yang mengalirkan sungai-sungai? Allah. Di situ ada gunung-gunung yang tinggi, siapa yang memancangkan itu, yang menancapkan gunung-gunung itu? Allah. Di situ juga ada laut-lautan, banyak sekali lautnya, dan lautnya ada dua macam. Yang dimaksud al-bahrain, dua laut, ini maksudnya adalah laut yang tawar dan laut yang asin. Antara air yang asin dengan air yang tawar ini tidak nyambung, tidak bercampur. Itu ada hajiz, ada pemisahnya. Bagi yang mau melihatnya bisa dilihat di YouTube, bagaimana kondisi dua laut ini berada dalam satu tempat tetapi tidak bisa bercampur. Ini ada air yang asin, ini ada air yang tawar, tidak bersambung, ada pemisahnya. Yang membuat seperti itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal tempatnya satu, kok bisa tidak bercampur? Bagaimana seperti ini? Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran Bahrain menurut ulama-ulama kontemporer. Adapun ulama-ulama yang lama dulu, mereka sebagian menafsirkan dua laut itu maksudnya adalah laut langit dan laut bumi. Nah, tafsir itu muncul karena belum pernah melihat adanya dua laut yang tidak bercampur tadi di lautan. Ada air tawar sama ada air asin yang tidak bercampur di lautan. Mereka belum pernah melihat, sehingga mereka tidak bisa menafsirkan dengan tafsiran tersebut. Nah, sekarang ulama-ulama kontemporer mereka sudah mengetahui kondisi ini, sehingga mereka hampir semuanya menafsirkan Bahrain itu adalah dua laut, yaitu air tawar dan air asin yang tidak bisa bersambung, tidak bisa bergabung. Itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memperhatikan langit kemudian bumi, kemudian Allah bertanya lagi, amman, atau siapakah yujibul muttarra, yang mengabulkan orang yang terdesak, idza da'ahu, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakshifu su'a, dan menyingkapkan keburukan, wa yaj'alukum, dan menjadikan kalian itu khulafa'al ardi, khalifah-khalifah di bumi. Ailahun, apakah ada Tuhan ma'allah, bersama Allah? Tidak ada. Qalilan ma, sedikit sekali, yadzakkarun, mereka mengambil pelajaran. Kalau tadzakkarun berarti kalian mengambil pelajaran. Allah bertanya lagi, perhatikan orang-orang yang berdoa, mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya ke langit. Kenapa? Karena dia lagi terdesak, terpaksa, lagi sakit misalnya, sudah diobatkan kemana-mana, tidak kunjung sembuh juga, tidak ada tanda-tanda perbaikan, tidak ada tanda-tanda kesehatan. Nah, maka dia akhirnya hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada harapan lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah dia berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakshifus su', Allah yang menyingkapkan keburukan, termasuk penyakit itu keburukan. Termasuk keburukan juga menurut sebagian ahli tafsir, as-su' itu adalah kezaliman. Satu negara dipimpin oleh pemerintah yang zalim, siapa yang bisa melenyapkan kezaliman di negara tersebut? Allah juga. Maka as-su' ini segala macam keburukan, kezaliman termasuk as-su', sakit termasuk as-su', karena sakit tidak disukai oleh manusia, menyebabkan kematian. Yang dimaksud khulafa'al ard, pengganti-pengganti di bumi, itu maksudnya adalah manusia, karena manusia ini kalau sudah mati akan digantikan oleh generasi setelahnya. Dulu ada sahabat Nabi, mereka mati digantikan tabi'in, tabi'in mati digantikan tabi'ut tabi'in.
Nanti kita akan menjadi tua-tua semuanya. Setelah itu kita akan mati. Setelah itu akan digantikan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita juga nanti akan tua, mati, digantikan oleh cucu kita. Nah, itulah sebabnya manusia disebut sebagai khulafa al-ard, khalifah di bumi. Ya, pengganti di bumi, pengganti dari generasi sebelumnya. Siapa yang menjadikan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang mematikan orang kemudian menghidupkan orang, melahirkan orang, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semua yang ada di atas langit maupun yang ada di bawah, yaitu bumi, maupun yang terjadi di atas muka bumi ini, penciptaan manusia, kematian manusia, dan sebagainya, ini semuanya Allah yang melakukan. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya al-mubtar, orang yang sedang terpaksa, itu biasanya doanya mustajab. Maka Allah sebutkan di sini khusus al-mubtar, orang yang terpaksa. Allah mengabulkan tidak hanya yang terpaksa saja, yang tidak terpaksa pun juga dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi terutama yang terpaksa. Seringkali orang yang terpaksa, yang terdesak, dalam kondisi terdesak, baru dia doanya sungguh-sungguh, maka dikabulkan oleh Allah. Allah mengabulkan bukan karena dia terpaksa, bukan, karena dia sungguh-sungguh doanya. Orang kalau sudah terdesak, biasanya doanya sungguh-sungguh. Nah, pada saat sungguh-sungguh doa itulah muncul pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah la yastajibu du'a, tidak bakal mengabulkan doa, min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, hati yang sia-sia. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka hati kalau sudah sungguh-sungguh fokus berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh minta kepada Allah, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan sebagian para nabi, ya. Ketika para nabi ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan pertolongan datang? Surat Al-Baqarah ayat 214. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. Mereka diguncang-guncang, maksudnya musibah yang besar, sampai Rasul dan orang-orang beriman berkata, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah datang? Nah, ini sudah dalam kondisi terdesak seperti ini. Maka Allah jawab, "Ala inna nasrullahi qarib." Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah dekat, yaitu kalau sudah terdesak, maka pertolongan Allah saat itu menjadi dekat. Karena itu kalau musibah masih awal-awal muncul, jangan berharap bahwasanya pertolongan langsung datang saat itu juga. Harus sabar. Kalau musibahnya sudah bertumpuk sampai kita nggak kuat, nah insya Allah segera datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya lagi pada ayat 63, amman, atau siapakah, yahdikum, yang memberikan petunjuk kepada kalian, fi dhulumatil barri, pada kegelapan-kegelapan daratan, wal bahri, dan lautan, waman, dan siapakah, yursilur riha, yang mengirim angin. Kalau ar-riyah berarti angin-angin, bushron, sebagai kabar gembira, baina yaday rahmatih, di hadapan rahmatnya, maksudnya hujan. Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? Tidak ada. Ta'alallahu, Allah maha tinggi, amma yusyrikun, dari apapun yang mereka sekutukan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan pertolongan kepada manusia dan yang memberikan rahmat kepada manusia hanya Allah. Manusia ada yang naik kapal di laut, terombang-ambing oleh ombak, akhirnya tersesat jalan, gelap gulita, tidak bisa untuk pergi pulang, tidak bisa melanjutkan perjalanan karena bingung ini arahnya kemana, kita harus kemana. Nah, pada saat itu yang bisa menyelamatkan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan di atas itu ada bintang. Dari bintang itu orang-orang bisa mengetahui arah selatan mana, arah utara mana. Nah, maka pada gelap gulita di lautan seperti ini tidak tahu arah, kalau melihat ke arah langit jadi tahu arah. Oh, arah selatan sana karena ada bintang itu di sana. Bintang ini tempatnya di selatan misalnya. Nah, itu semua yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah tidak ciptakan bintang begitu, siapa yang bisa mengetahui, membuat kita mengetahui di mana ada arah utara, selatan dan barat ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini disebutkan ar-riha nusyuron. Boleh juga dibaca bushron. Kalau dibaca bushron, maka tafsirnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya hujan. Karena biasanya sebelum datang hujan muncul angin dulu, angin yang kencang. Angin kencang pertanda akan ada hujan. Nah, maka ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ada air hujan setelah adanya angin, maka disebut bushron. Kalau dibaca nusyuron pakai nun, kemudian shinnya di dhammah, maka artinya adalah tersebar, muntasir. Anginnya tersebar. Ada angin yang ke arah timur, ada angin yang ke arah barat, ada angin yang ke arah utara, ada angin yang ke arah selatan. Siapa yang menjadikan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau angin itu hanya satu arah saja, tidak pernah berubah. Kasihan mereka yang rumahnya selalu di utara jalan misalnya, selalu kotor rumahnya karena terkena angin terus. Kasihan mereka yang di selatan jalan karena tidak pernah kena angin dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala bikin angin ini berubah-ubah. Ada yang ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Nah, ini semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya, tidak ada yang melakukan kebaikan apapun kepada manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan terakhir dari Allah pada ayat 64. Allah mengatakan, amman, atau siapakah yabda'ul khalqa, yang telah memulai penciptaan, thumma yu'iduhu, kemudian mengulanginya. Waman, dan siapakah yarzuqukum, yang memberi rizki kepada kalian, minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Ailahun, apakah ada Tuhan ma'allah, bersama Allah? Tidak ada. Qul, katakanlah wahai Nabi, hatu, berikanlah burhanakum, hujjah kalian, dalil kalian, bukti kalian, in kuntum, jika adalah kalian itu shadiqin, orang-orang yang jujur, yaitu dalam mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah bertanya, siapa yang dulu yabda'ul khalqa, memulai penciptaan? Ada manusia diciptakan pertama kali, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Siapa dulu yang memulainya? Kemudian kita dimulai oleh Allah penciptaannya dari mani. Siapa dulu yang menciptakan? Allah juga. Maka Allah mengingatkan, yu'iduhu, Allah akan mengulangi lagi penciptaan itu. Jadi ini adalah akidah umat Islam, bahwasanya setelah mati ada kehidupan lagi di akhirat nanti. Inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Karena itu Allah menyebutkannya pada ayat yang terakhir, pada pertanyaan terakhir. Karena iman kepada hari akhir ini iman yang paling berat bagi orang-orang kafir, karena belum ada buktinya. Kalau disuruh iman kepada malaikat, sudah banyak orang melihat malaikat. Sebagian orang kafir pada perang Badar, mereka melihat malaikat. Abbas, paman Nabi SAW, dalam perang Badar termasuk tawanan. Dia mengatakan kepada orang Ansor yang membawa atau memegang dia, dia mengatakan, yang menangkap saya bukan kamu, yang menangkap saya adalah orang lain. Orangnya ciri-cirinya pakaiannya putih, bentuknya begini begitu. Itu ternyata adalah malaikat. Matanya Abbas bisa melihat malaikat pada waktu perang Badar. Maka iman kepada malaikat gampang, karena sudah banyak contohnya. Iman kepada Nabi, sudah banyak yang melihat Nabi Muhammad, melihat Nabi Musa, melihat Nabi Isa. Ya, para kaum-kaum tersebut, mereka semuanya sudah melihat di depan mata ada betul-betul Nabi. Maka iman kepada Nabi gampang. Iman kepada kitab, ada kitab Quran sampai sekarang berada di depan kita. Nah, maka iman kepada kitab gampang. Tapi iman kepada hari kebangkitan susah. Belum ada buktinya, kata mereka, kata orang-orang kafir. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat sebelumnya tadi menyampaikan bahwa Allah Maha Kuasa, mulai dari khalaqas samawat, berkuasa menciptakan langit, mulai dari ja'alal arda qarara, menjadikan bumi ini tetap tidak bergerak-gerak. Kemudian juga yujibul muttarra, mengabulkan doanya orang yang terdesak, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia minta. Yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr, memberikan petunjuk jalan kepada orang-orang yang tersesat pada kegelapan-kegelapan darat maupun laut. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa
Allah itu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Allah mampu untuk mengulangi pembuatan atau penciptaan manusia. Mereka mati tapi nanti akan diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh manusia berpikir. Kalau menciptakan dari awal, dari nol, Allah bisa, gampang. Maka untuk mengulangi tentu saja lebih mudah lagi, lebih gampang. Sebagaimana kalau kita biasa membuat sesuatu, awal pasti susah. Tapi kalau sudah bisa kemudian mengulangi saja lebih mudah. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Siapa yang memberi rezeki manusia, baik rezeki dari langit maupun dari bumi. Rezeki dari langit misalnya air hujan, itu adalah rezeki. Karena kalau tidak ada air hujan turun, tidak akan muncul tumbuh-tumbuhan. Rezeki dari al-ard, dari bumi, misalnya tanam-tanaman. Dan ini termasuk tanda kekuasaan Allah. Karena air hujannya satu macam, tetapi ternyata yang muncul berbagai macam. Ada muncul mangga, ada muncul anggur, ada muncul kurma, ada muncul padi. Airnya sama, satu macam. Rasanya beda-beda. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit. Nah, semuanya itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan pada ayat yang lain, yaitu pada surah Ar-Ra'd ayat 4. Wa zar'un wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'i wahid. Tanaman-tanaman itu diairi dengan satu air, yaitu air hujan. Airnya sama, satu jenis, satu macam. Tetapi wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din. Kami lebihkan sebagian tanaman atas sebagian yang lain fil ukul, dari sisi rasanya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Hal itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi ringkasnya, ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayat-ayat ini sangat bagus untuk kita hafalkan. Kenapa? Supaya kita paham bagaimana kekuasaan Allah. Kalau kita yakin kekuasaan Allah, insya Allah kita jadi orang-orang yang kuat imannya, karena mengetahui betul kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.